Masa bersiap, periode transisi penuh gejolak di Indonesia. Hai, jumpa lagi dengan Journey My Era. Pernah mendengar masa bersiap? Oke, kalau begitu, seduh kopimu, pasang telinga baik-baik, dan biarkan otakmu terisi inspirasi dari cerita berikut ini. Masa bersiap adalah istilah yang merujuk pada periode antara 1945 hingga 1947 di Indonesia, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam periode ini, situasi di Indonesia penuh dengan kekacauan, ketegangan, dan kekerasan akibat peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda dan Jepang ke tangan bangsa Indonesia. Sebagai masa transisi, periode ini menjadi saksi gejolak nasionalisme yang bercampur dengan konflik sosial. Istilah bersiap berasal dari seruan para pemuda Indonesia untuk bersiap menghadapi segala ancaman yang menghalangi kemerdekaan. Seruan ini sering dikaitkan dengan usaha membangun milisi dan kelompok perlawanan terhadap kembalinya pasukan sekutu yang membawa tentara Belanda untuk merebut kembali kontrol atas Indonesia. Namun, semangat ini juga diwarnai oleh tindakan anarkis yang sulit dikendalikan. Salah satu fakta mengejutkan adalah terbentuknya berbagai laskar rakyat secara spontan. Banyak dari mereka tidak memiliki pelatihan militer yang memadai, tetapi tetap memberanikan diri melawan tentara sekutu yang jauh lebih terorganisasi. Beberapa kelompok ini bahkan terdiri dari anak-anak muda dan wanita, menunjukkan betapa kuatnya semangat perlawanan rakyat Indonesia. Di sisi lain, masa bersiap juga mencatat sejumlah kekerasan terhadap komunitas tertentu, terutama warga Belanda, Indo-Eropa, Tionghoa, dan kelompok pribumi yang dianggap pro-Belanda. Kekerasan ini sering disebabkan oleh dendam terhadap penjajahan sebelumnya, tetapi juga dipicu oleh kekacauan tanpa kontrol dari pemerintah pusat yang masih lemah. Peristiwa yang paling tragis adalah pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada Desember 1946 hingga Februari 1947. Di bawah komando Raymond Westerling, ribuan penduduk sipil dibantai atas tuduhan sebagai pemberontak. Tragedi ini memperlihatkan brutalitas yang tidak hanya datang dari milisi lokal tetapi juga dari pihak kolonial. Selain itu, konflik internal di kalangan bangsa Indonesia sendiri sering terjadi. Perebutan kekuasaan antara kelompok nasionalis, komunis, dan kelompok agama menambah kompleksitas situasi. Hal ini menyebabkan bentrokan antar laskar yang seharusnya bersatu dalam melawan penjajah. Pada periode ini, pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta berjuang keras untuk menjaga stabilitas negara. Mereka menghadapi tekanan besar dari dalam dan luar negeri, termasuk serangan militer dari Belanda dan keharusan untuk mengendalikan laskar rakyat yang sering bertindak di luar kendali. Salah satu kisah heroik yang muncul dari masa bersiap adalah perjuangan mempertahankan kota Surabaya pada November 1945. Dipimpin oleh Bung Tomo, rakyat Surabaya berhasil melawan tentara sekutu yang dipersenjatai jauh lebih canggih. Peristiwa ini dikenang sebagai tonggak penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, ada sisi gelap dalam pertempuran tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak Indonesia terhadap warga sipil yang dianggap musuh menjadi catatan kelam. Beberapa saksi mata menyebutkan terjadinya eksekusi massal terhadap tawanan perang, yang hingga kini masih menjadi topik kontroversial. Salah satu aspek menarik dari masa bersiap adalah bagaimana propaganda digunakan sebagai senjata. Radio, koran, dan selebaran menjadi alat untuk membakar semangat rakyat, tetapi juga menyebarkan ketakutan terhadap musuh. Propaganda ini seringkali berisi informasi yang berlebihan atau bahkan tidak akurat. Masa bersiap juga menjadi periode munculnya tokoh-tokoh lokal yang menjadi pahlawan di daerah masing-masing. Mereka memimpin perjuangan di daerah terpencil yang sering tidak tercatat dalam sejarah nasional. Keberanian mereka menjadi bukti betapa luas dan kuatnya perlawanan terhadap penjajah. Fakta menarik lainnya adalah keterlibatan kelompok wanita dalam perlawanan. Wanita tidak hanya bertugas sebagai pendukung logistik, tetapi juga ikut bertempur di medan perang. Beberapa di antaranya menjadi pemimpin kelompok laskar, melawan stereotip gender pada masa itu. Dalam konteks internasional, masa bersiap menarik perhatian dunia. Banyak laporan dari wartawan asing yang menggambarkan situasi ini sebagai perang kecil, yang penuh kekerasan dan konflik etnis. Laporan-laporan ini memengaruhi opini dunia terhadap perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Akibat kekacauan ini, banyak korban sipil yang tidak bersalah menjadi korban, termasuk anak-anak. Pengungsian besar-besaran terjadi, terutama dari wilayah konflik. Banyak keluarga tercerai-berai, dan trauma dari periode ini membekas hingga generasi berikutnya. Pada akhirnya, masa bersiap adalah periode yang penuh ambiguitas dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, ia mencerminkan semangat perjuangan bangsa untuk merdeka,
Tetapi di sisi lain, ia juga meninggalkan luka mendalam akibat kekerasan yang terjadi. Momen ini mengajarkan pentingnya persatuan dan kemanusiaan dalam menghadapi krisis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.